Ya udah sekian lama banget gue gak ngisi suara di channel ini. Hampir 1 abad lamanya gue gak ngisi suara di channel ini. Apa kabar semuanya? Semoga lo selalu dalam keadaan sehat. Di kesempatan kali ini gue mau coba ngebahas sesuatu yang mungkin bisa mengubah cara pandang diri lo dalam melihat dunia maupun masa depan, atau bahkan bisa ngebuat lo berkembang setiap harinya, yaitu cara menjadi golongan orang 1% dari kebanyakan orang pada umumnya. Kita semuanya udah mengetahui kalau mayoritas alias kebanyakan orang pada umumnya hanya bisa mengikuti arus, atau kasarnya hidupnya tuh kayak cuma nyari aman aja dan sangat jarang keluar dari zona nyaman. Tapi lo tau gak sih, di sisi lain ada sebagian orang, atau let's say 1% orang yang bisa mencapai another level mindset maupun produktivitas yang sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan kebanyakan orang pada umumnya. Pertanyaan gue adalah, apa yang ngebedain golongan orang 1% ini dengan kebanyakan orang pada umumnya, dan bagaimana lo semua dan gue bisa menjadi salah satu golongan 1% dari mereka. Lo tau gak sih bro, kebanyakan orang di luar sana ngabisin hidupnya tuh cuman pengen dapat apa itu yang disebut dengan validasi eksternal. Entah itu pengen banget kelihatan hebat atau keren di mata orang lain, haus akan pujian, atau bahkan pengen kelihatan sukses secepat mungkin. Akibatnya, mereka jadi sangat sibuk membangun citra, bukan membangun dirinya sendiri. Tapi, berbeda dengan orang yang berada di golongan 1%, fokus mereka tuh sebenarnya bukan untuk mengejar validasi dari orang lain atau pembuktian semata, melainkan pada pertumbuhan atau perkembangan diri mereka setiap harinya. Biasanya, mereka nggak terlalu peduli apakah orang lain melihat proses mereka atau enggak. Mereka gak harus selalu pengen kelihatan hebat dan pintar di mata orang lain. Mereka justru nyaman menjadi murid pada setiap orang yang mereka temui, menjadi pemula, dan menjadi seseorang yang selalu ingin belajar setiap harinya. Dan inilah mindset yang jarang sekali dimiliki oleh kebanyakan orang pada umumnya. Perlu garis bawahi, saat lo fokus untuk tumbuh setiap hari, bukan untuk mencari pujian dan membuktikan kepada orang lain, lo gak bakal terbebani lagi sama penilaian atau ekspektasi orang lain, alias lo punya sikap nothing tulus. Lo bisa gagal tanpa merasa malu, dan lo bisa mencoba hal baru setiap harinya tanpa takut dikritik sama orang lain. Lo mulai bisa melihat hidup seperti sebuah perjalanan panjang, bukan untuk kompetisi dan bukan juga untuk mencari validasi. Mindset ini mungkin terlihat sangat sederhana, tapi kalau lo sanggup nerapin mindset ini, dampaknya nggak main-main bro. Bahkan sangat positif sama perkembangan diri lo sendiri ke depannya nanti. Emang dampaknya nggak langsung bisa lo rasain sekarang, tapi dampaknya bisa membuat diri lo berkembang sedikit demi sedikit. Dan perlu lo ketahui, 1% perkembangan setiap harinya itu lebih baik daripada tidak ada perkembangan sama sekali. Seringkali kita tuh melihat kehidupan seperti rangkaian kereta. Sorry, gue bercanda bro. Maksud gue adalah rangkaian momen besar. Entah itu kesuksesan besar yang pernah diraih, perubahan besar, atau bahkan pencapaian besar. Tapi pada kenyataannya, lo tau gak sih, hidup itu gak dibangun dari hal-hal spektakuler seperti apa yang tadi gue sebutin di awal. Hidup itu dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang lo lakuin setiap harinya. Bahkan saat gak ada seorang pun yang melihat kebiasaan kecil yang lo lakuin tersebut. Dan perlu lo ketahui, hal inilah yang menjadi pembeda antara mayoritas orang pada umumnya dengan golongan orang-orang 1% yang benar-benar maju. Orang-orang yang termasuk golongan 1% notabene-nya terbiasa dengan hal yang tidak menarik. Misalnya, kebiasaan-kebiasaan yang terlihat kecil, membosankan, atau sering tidak dihargai oleh orang lain. Contoh kecilnya, mereka bisa bangun lebih awal saat orang lain masih tertidur pulas, mau membaca setiap hari walaupun mungkin hanya beberapa halaman saja, mau berlatih skill sedikit demi sedikit meskipun gak langsung kelihatan hasilnya, mau menjaga kesehatan, dan mereka disiplin dalam hal mengatur sisi finansial yang mereka miliki. Saat kebanyakan orang mungkin sibuk untuk memamerkan gaya glamor kehidupannya. Semua kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan oleh golongan orang 1% ini mungkin menurut lo sangat membosankan, tapi justru disitulah rahasianya. Ketika mayoritas orang pada umumnya hanya menunggu sebuah momen besar untuk mengubah hidup, 1% orang ini terus bergerak dengan langkah kecil tapi konsisten. Dan langkah atau kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari itu jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan usaha besar yang dilakukan hanya sesekali aja. Karena pada akhirnya, lo tau gak sih bro, kesuksesan itu bukan soal seberapa cepat lo berlari, tapi seberapa lo sanggup untuk tetap berjalan. Dan inilah yang membuat mereka menang. Bukan berarti mereka lebih berbakat, tapi karena mereka lebih bertahan dalam segala medan. Decision making alias pengambilan keputusan merupakan salah satu parameter penting bagi seseorang.
Nah, tapi mayoritas orang hidupnya tuh ketergantungan sama persetujuan maupun penilaian dari orang lain. Mereka selalu ketakutan dinilai aneh sama orang, takut gak dianggap eksistensinya, atau bahkan takut tertinggal dari lingkungan sekitarnya. Yang pada akhirnya, lo tau gak sih bro, orang-orang ini tuh selalu memilih jalan yang sama dengan kebanyakan orang pada umumnya. Bukan karena jalan yang diambil tersebut adalah jalan atau keputusan yang terbaik, melainkan jalan itu menurut mereka adalah jalan yang paling aman. Berbeda dengan golongan orang-orang 100%, mereka biasanya sangat memahami kalau hidup mereka tuh nggak ditentukan sama pendapat atau opini dari orang lain, melainkan oleh keputusan yang diambil mereka sendiri. Mereka berani memilih jalan yang tidak populer atau berbeda dari orang lain, walaupun mereka sering dianggap aneh. Dan mereka berani dalam menolak ajakan yang nggak sejalan dengan prinsip tujuan hidup mereka. Mereka berani berkata tidak pada sesuatu yang menghabisin waktu, meskipun hal ini ngebuat diri mereka kehilangan kesenangan sesaat. Mereka berani fokus dan menyibukkan diri saat orang lain lagi sibuk nyantai atau rebahan setiap hari. Dan yang gak kalah penting adalah golongan orang-orang 1% ini berani bekerja secara diam-diam tanpa harus menuai pengakuan dari orang lain. Karena mereka tahu hasil jangka panjang jauh lebih penting dibandingkan dengan kenyamanan atau kesenangan yang sifatnya hanya sementara saja. Bagi lo mungkin keputusan yang diambil oleh golongan orang 1% ini kelihatan gak nyaman dan berat. Tapi justru disinilah kunci rahasia pertumbuhan maupun perkembangan akan terjadi. Karena setiap kali lo memilih disiplin daripada kenyamanan atau kesenangan sesaat, lo sedang memisahkan diri dari mayoritas orang-orang di luar sana yang tergolong ke dalam mediocre. Di dunia yang semakin hingar-bingar dan semakin kompetitif seperti sekarang ini, keunggulan bukan lagi tentang siapa yang tahu paling banyak hal, tapi tentang siapa yang mampu menguasai satu hal sampai level yang sangat expert. Lo tau gak sih, salah satu kesalahan terbesar yang kebanyakan orang lakuin itu adalah pengen nyoba menguasai segalanya, tapi pada kenyataannya mereka tuh nggak benar-benar ahli atau expert dalam menguasai bidang apapun. Mereka tahu sedikit tentang banyak hal, namun gak punya satu skill spesifik yang benar-benar ngebuat diri mereka tuh bernilai, alias gak punya value lebih di mata orang lain. Sementara itu, golongan orang 1% biasanya punya sesuatu yang berbeda. Mereka tuh punya satu skill atau keahlian yang penting, relevan, dan punya value di mata orang lain. Mereka selalu melatih dan mengasah satu skill spesifik yang mereka kuasai ini setiap harinya. Skill yang punya value itu bisa berupa komunikasi, public speaking, problem solving, leadership atau kepemimpinan, menulis, desain atau bahkan kemampuan dalam bernegosiasi dengan orang lain. Ketika lo sanggup menguasai satu skill spesifik sampai level expert yang tadi gue udah sebutin, lo tau gak sih, lo gak harus capek ngejar-ngejar peluang lagi, tapi peluang yang bakal ngejar-ngejar lo sendiri. Lo gak harus capek bersaing di kerumunan, tapi lo berdiri di tempat yang jauh lebih sedikit persaingannya. Dan yang perlu lo ketahui adalah lo gak perlu menjadi orang yang paling cerdas atau pintar di dalam sebuah ruangan, tapi lo hanya perlu jadi orang yang paling berguna di dalam ruangan tersebut. Dan ketika lo mampu menguasai satu skill atau keahlian yang benar-benar lo kuasai dan punya value di mata orang lain, dan kalau sadari secara gak langsung lo udah selangkah lebih dekat menjadi bagian dari jajaran orang 1%. Lo harus tahu satu fakta menarik ini bro. Satu hal besar yang paling ngebedain antara orang hebat dengan orang biasa tuh bukanlah kecerdasan, bakat atau background alias latar belakangnya, melainkan bagaimana cara mereka merespon situasi maupun kondisi. Respon emosional inilah yang nantinya seringkali nentuin apakah seseorang tersebut akan berkembang atau malah justru terjebak di tempat yang sama. Mayoritas orang bereaksi secara spontanitas tanpa berpikir panjang terlebih dahulu. Contohnya, gampang tersinggung saat dikritik, mudah putus asa saat gagal, dan mudah panik saat keadaan gak berjalan sesuai dengan rencana. Lo tau gak sih, emosi itu bisa ngambil alih seluruh kendali dalam diri lo. Dan secara gak langsung, saat lo emosi, semua keputusan yang lo ambil itu bakal berdampak negatif ke diri lo sendiri. Biasanya, orang-orang yang termasuk ke dalam golongan 1% bisa melatih diri mereka untuk tetap tenang dalam segala situasi apapun, terutama di saat-saat situasi sulit dan tertekan. Bukan berarti mereka gak bisa merasakan emosi, tapi mereka gak ngebiarin emosi mereka tuh bisa mengendalikan semua tindakan yang akan mereka ambil. Ketika lo sanggup menguasai apa itu yang disebut dengan emosi, lo gak hanya bakal menjadi orang yang lebih tenang, tapi lo juga bakal menjadi jauh lebih kuat dari kebanyakan orang pada umumnya.
Kebanyakan orang ingin hasil yang serba cepat dan instan. Misalnya, pengen cepat kaya, cepat sukses, dan melihat perubahan besar dalam waktu yang bisa dibilang singkat. Pola pikir ini biasanya membuat banyak orang terjebak ke dalam jalan pintas alias serba instan, yang pada akhirnya mengorbankan kualitas, konsistensi, dan masa depannya demi kepuasan sesaat saja. Berbeda dengan golongan orang 1%, mereka biasanya selalu melihat hidup dari sudut pandang yang lebih luas dan fleksibel. Mereka nggak bertanya apa hasilnya bisa didapatkan hari ini, tapi mereka bertanya apa dampaknya 5 atau 10 tahun ke depan. Karena itu, mereka rela berjuang lebih lama, bekerja tanpa sorotan mata orang lain, dan membangun fondasi yang kuat meskipun hasilnya belum langsung terlihat. Mereka sangat memahami bahwa segala hal besar membutuhkan waktu. Mereka nggak tergoda oleh hasil yang serba instan, karena mereka tahu bahwa segala sesuatu yang dibangun dengan cepat biasanya juga runtuh dengan cepat juga. Dalam jangka panjang, pola pikir inilah yang bisa membedakan antara golongan orang 1% dengan kebanyakan orang pada umumnya. Saat banyak orang di luar sana menyerah karena merasa hasilnya terlalu lama untuk dirasakan, golongan orang 1% justru masih bertahan, masih belajar, dan masih terus berkembang. Dan ketika akhirnya hasil besar itu muncul, banyak orang menyebutnya sebagai suatu keberuntungan. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah mereka hanya lebih sabar, lebih disiplin, dan lebih setia pada sebuah proses. Nah, itu tadi 6 hal yang bisa lo coba implementasikan kalau pengen jadi golongan orang 1% dari kebanyakan orang pada umumnya. Jika dirasa konten dari channel ini kurang, lo bisa tambahin saran di kolom komentar yang tersedia. Sekian dulu untuk konten kali ini, semoga bermanfaat, mengedukasi, dan menginspirasi diri lo untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Sampai jumpa pada konten berikutnya, see you next time.